Bapak Ibu yang kami banggakan. Kali ini kita masuk pada materi pembelajaran. Proses bisnis bidang pengembangan perangkat lunak dan game. Adapun tujuan mempelajari topik proses bisnis bidang pengembangan perangkat lunak dan game ini adalah guna memfasilitasi peserta sehingga pada akhir diklat diharapkan memiliki kemampuan dalam 1. Memahami konsep perangkat lunak dan game. 2. Menerapkan budaya mutu dan manajemen proyek pengembangan perangkat lunak dan game. Apa itu perangkat lunak dan game? Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi atau program komputer, baik itu sintaks atau kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman, yang ketika dijalankan menyediakan fungsi dan performa yang diinginkan. Contoh, perangkat lunak Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan lain-lain yang dikemas dalam paket perangkat lunak bernama Microsoft Office. Sedangkan game atau games adalah suatu kegiatan, aktivitas dalam bentuk permainan dengan beberapa rules, batasan aturan, tujuan dan melibatkan konflik dengan pemain lain atau dalam permainan itu sendiri atau secara acak, atau nasib, atau keberuntungan, menentukan titik mulai dan titik akhir. Contoh, produk game Super Mario dan jenis Maze Games, The Sims dan SimCity, World Warcraft, dan lain sebagainya. Perkembangan aplikasi game. Suatu penelitian memberikan kesimpulan, bahwa tren aplikasi game sudah jauh melewati titik bahwa game sebagai sektor media berpenghasilan terbesar, dengan perkiraan pendapatan 165 miliar dolar yang dihasilkan pada tahun 2020. Pengelompokan game. Kategori game dapat berupa action, strategi, role-playing, simulation, vehicle, manajemen, construction, puzzle, artificial life, classic, toys, adventure, online, casual, education, sport, fighting, konsol, dan lain-lain. Game juga dapat dikategorikan berdasarkan perangkatnya, tujuan, usia, grafis, jumlah pemain, angle visual, dan lainnya. Karakteristik produk perangkat lunak dan game. Bersifat invisible atau tidak terlihat, jika terjadi kerusakan cacat atau error membutuhkan penelusuran mendalam. 2. Tidak terpengaruh kondisi lingkungan, seperti suhu dan debu, tetapi dipengaruhi perangkat kerasnya. 3. Tidak mengalami keusangan. 4. Tidak memiliki suku cadang yang diproduksi massal. 5. Menggunakan pad atau tambalan dalam mengatasi error, cacat atau kesalahan. 6. Dapat digunakan kembali atau reusable. Proses bisnis atau workflow dan karakteristiknya. Proses bisnis merupakan kumpulan kegiatan atau aktivitas, menghasilkan keluaran bagi pelanggan tertentu, menyelesaikan masalah, menghasilkan produk atau layanan, dan terhubung satu sama lain serta terkait dengan pertukaran informasi. Sedangkan karakteristiknya meliputi 1. Definitif, memiliki batasan, masukan, dan keluaran yang jelas. 2. Urutan, terdiri dari aktivitas terurut sesuai waktu dan ruang. 3. Pelanggan, mempunyai penerima hasil proses. 4. Nilai tambah, transformasi proses memberikan nilai tambah pada penerima. 5. Keterkaitan, suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan terkait dalam suatu struktur organisasi. 6. Fungsi silang, proses umumnya, mencakup beberapa fungsi. 7. Serangkaian aktivitas, bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Suatu proses bisnis dapat terdiri dari beberapa aktivitas. Kejadian atau event dalam proses bisnis. Event adalah elemen pasif yang menjelaskan keadaan atau state sebelum dan sesudah dari suatu proses. Ragam jenis event, misalnya, proses bisnis penjualan. Operating event, aktivitas operasional dalam suatu proses bisnis, misalnya, menyediakan barang atau jasa bagi pelanggan. Information event. 1. Mencatat data kejadian operasional. 2. Memelihara data penting bagi organisasi. 3. Melaporkan informasi untuk para pengambil keputusan. Decision atau manajemen event, membuat keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian proses bisnis. Function, task, activity dalam proses bisnis. Elemen aktif, menjelaskan pekerjaan suatu proses bisnis, mentransformasi input menjadi output. Function, pekerjaan teknis, prosedur atau aktivitas untuk mencapai target perusahaan. Untuk penelusuran pemakaian waktu dan biaya. Human activity, aktivitas dalam proses yang dilakukan oleh orang. Automated activity, pekerjaan yang dijalankan oleh sistem.
Pemodelan proses bisnis atau workflow. Business Process Modeling Notation atau BPMN, dikembangkan oleh Business Process Modeling Initiative atau BPMI. Menyediakan notasi yang mudah dipahami, memastikan bahasa XML yang dirancang untuk proses bisnis, dapat dinyatakan secara visual dengan notasi yang umum. SAP mengembangkan model grafikal dengan menggunakan format Event Driven Process Chain atau EPC. EPC, model untuk proses bisnis, konfigurasi implementasi atau ERP, analisa dan perancangan. Bapak Ibu peserta pelatihan, berikut merupakan gambar dari notasi proses bisnis, BPMN dan EPC. Selanjutnya adalah Real atau Resource, Event, Agent, and Location. Metode formal yang menunjukkan karakteristik dasar proses bisnis dan event. Berikut merupakan beberapa pertanyaan untuk identifikasi aktivitas bisnis. Apa yang akan terjadi? Kapan hal tersebut terjadi? Siapa saja yang terlibat dan peran apa yang dimainkannya? Sumber daya apa saja yang diperlukan dan berapa banyak? Di mana kejadian itu terjadi? Kesalahan apa yang dapat terjadi saat melaksanakan suatu kejadian? Manajemen proyek. Komponen manajemen proyek, perencanaan, manajemen risiko, spektrum manajemen 5P atau project, proses, people, price dan place, dokumentasi dan pelaporan serta manajemen kualitas. Manajemen proyek yang baik tidak dapat menjamin output baik, namun manajemen yang buruk sangat berpotensi menghasilkan kegagalan proyek seperti tidak selesainya produk perangkat lunak atau GIM. Perencanaan proyek menyediakan kerangka kerja untuk membuat perkiraan sumber daya, biaya, dan jadwal yang dibutuhkan. Hasil analisis ini akan menentukan kelayakan dari proyek yang akan dibuat. Fase-fase analisis jadwal. Lingkup analisis perencanaan proyek. Definisi lingkup proyek. Analisis sumber daya. Analisis alat bantu. Analisis biaya. Analisis risiko, analisis kelayakan. Model pengembangan perangkat lunak. Industri perangkat lunak menerapkan siklus tahapan pengembangan perangkat lunak untuk mendapatkan produk yang berkualitas. Software Development Life Cycle atau SDLC. Ragam jenis model, waterfall, RAD, prototyping, V-model, Agile model, RUP model, dan lain-lain. Kualitas produk perangkat lunak dan GIM atau SIA, meliputi fungsi auditing, pelaporan manajemen. Memberikan data yang diperlukan manajemen untuk menginformasikan masalah kualitas produk, sehingga dapat memberikan kepastian dan konfidensi bahwa kualitas produk dapat memenuhi sasaran. Dokumen SIA, tujuan, referensi, manajemen konfigurasi, pelaporan masalah dan tindakan korektif, bagian alat, teknologi, dan metodologi, kontrol kode. Catatan, pengumpulan, pemeliharaan, dan penyimpanan, metodologi pengujian. Quality Control dan Quality Assurance. Fokus kerja, QC memperbaiki kesalahan produk, QA menjamin pemenuhan kualitas suatu produk. Tujuan, QC menguji proses sebelum produk dipasarkan, QA pemeriksaan proses pengembangan produk sebelum diuji QC. Cara kerja, QC wajib tahu kesalahan produksi produk dan memperbaiki, QA menyusun sistem manajemen produk yang bagus. Waktu, QC dibutuhkan sesudah proses produksi berlangsung, QA lebih dibutuhkan sebelum proses produksi berlangsung. Pengukuran kualitas perangkat lunak. Kualitas software diukur dengan metode penjumlahan dari keseluruhan kriteria dalam suatu faktor, sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan. F, A, sama dengan W1C1, tambah, W2C2, tambah, sampai dengan WNCN. F, A, adalah nilai total dari faktor A, W, I, adalah bobot untuk kriteria I, C, I, adalah nilai untuk kriteria I.